Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bagaimana anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kondisi. Jangan lupa, jika ingin bepergian, gunakan masker dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa silakan isi absensinya baik melalui grup WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Anak-anak semuanya, bagaimana pendapat kalian tentang ikan hias yang beraneka ragam warna dan bentuknya? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri atas keindahan dan keragaman jenis ikan hias yang ada di Indonesia. Anak-anak semuanya, ikan hias ini sudah banyak dibudidayakan di beberapa tempat. Alasan yang mendukung daripada adanya ikan hias budidaya ini yang pertama, contohnya yaitu memiliki beraneka ragam ikan hias yang tersebar di wilayah perairan Indonesia, mana memiliki pasar ekspor ikan hias ini sangat besar dan mampu menghasilkan devisa negara yang cukup besar. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi yang ada pada bab 3, yaitu tentang budidaya ikan hias. Pada budidaya ikan hias ini, subpokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang komoditas ikan hias. Kemudian yang kedua tentang sarana dan peralatan budidaya yang ada pada ikan hias. Kemudian yang ketiga ini tentang persiapan wadah budidaya ikan hias. Dan yang terakhir tentang pemeliharaan daripada ikan hias tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, silakan disimak materinya baik-baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti serta mendapatkan manfaat dari materi yang akan saya sampaikan. Baiklah anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sarana dan peralatan budidaya ataupun pembesaran daripada ikan hias. Yang mana pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang komoditas ikan hias ataupun beberapa jenis ikan hias yang dapat dibudidayakan. Sarana produksi ini perlu dan penting diperhatikan pada kegiatan budidaya ikan hias. Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam sarana produksi dan teknik yang tepat agar produksinya lebih optimal. Di antaranya yang pertama yaitu bahan. Di dalam bahan ini yang paling utama yaitu benih. Benih adalah anakan ikan dari mulai menetas sampai ukuran tertentu ikan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha budidaya ikan berikutnya. Nah, benih yang paling baik itu digunakan umur 7 hari, kemudian pilih yang sehat, yang memiliki kemampuan berenang dengan gesit dan lincah. Kemudian yang kedua, yang harus perlu diperhatikan yaitu airnya.
di mana air sebagai media budidaya ini harus mempunyai persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Pengelolaan kualitas air merupakan cara pengendalian kondisi lingkungan air di dalam kolam budidaya sehingga dapat memenuhi persyaratan hidup ikan. Nah, air juga harus dapat memenuhi kriteria yang baik untuk pertumbuhan hewan dan tumbuhan tingkat rendah ataupun plankton. Sebagai indikator paling mudah bahwa air tersebut bisa digunakan untuk budidaya ikan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu pakan. Nah, pakan ini terdiri dari dua jenis, mulai pakan alami dan pakan buatan. Nah, pakan alami sendiri adalah organisme yang berasal dari alam. Nah, pakan alami yang digunakan untuk pakan ikan hias dan benih yaitu plankton, yakni organisme yang hidup melayang-layang dalam perairan. Plankton sendiri bersifat nabati, itu disebutnya fitoplankton dan plankton. Sedangkan yang bersifat hewani disebut zooplankton. Contoh daripada fitoplankton itu misalnya tetraselmis, kemudian ada juga yang namanya euglena. Nah, itu jenis fitoplankton. Sedangkan untuk yang jenis zooplankton itu bisa berupa moina ataupun rotifera. Itu jenis zooplankton. Kemudian kita lanjutkan jenis pakan yang kedua yaitu pakan buatan. Pakan buatan ini berbentuk pelet, pasta, maupun lembaran yang dibentuk berdasarkan kebutuhannya. Ada yang berbentuk crumble, ada juga yang berbentuk granula ataupun lembaran atau flake. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembesaran budidaya ikan hias. Kemudian selanjutnya yang bagian D-nya yaitu obat-obatan. Jenis obat-obatan yang sering digunakan yaitu methylene blue ini untuk mencegah jamur, kemudian ada kalium permanganat sama untuk mencegah jamur juga, kemudian ada malasid green. Ini malasid green digunakan untuk mencegah parasit golongan protozoa. Ini obat-obatannya. Nah, setelah bahan-bahannya kita siapkan, kemudian alatnya yang kedua. Alat-alat yang sering digunakan pada budidaya ikan hias itu bisa berupa mulai penggaris, kemudian ada yang namanya serokan, kemudian mulai alat sortir, ini biasanya kerancang ya. Kemudian ada juga timbangan dan tudung saji. Ini alat-alat yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga, baru masuk ke wadah budidaya ikan hias. Wadah budidaya ikan hias ini merupakan tempat untuk memelihara ikan. Wadah budidaya ikan hias sendiri ini bisa dibuat di mana saja, namun harus memperhatikan faktor dalam menentukan pemeliharaan wadah budidaya yang tepat. Adapun beberapa jenis wadah yang dapat digunakan dalam budidaya ikan hias ini diantaranya yang pertama yaitu kolam. Kolam yang sering digunakan adalah kolam tembok dan kolam terpal yang memiliki saluran inlet dan saluran outlet. Nah, jenis ikan hias yang sering dipelihara di dalam kolam ini biasanya ikan yang berukuran besar. Contohnya berupa koi, arwana, dan aligator. Ini khusus untuk jenis
ikan yang berada di jenis kolam. Kemudian, yang kedua yaitu bak. Jenis bak ini umumnya digunakan dalam budidaya ikan hias yang terbuat dari fiber. Wadah bak yang digunakan untuk pemeliharaan ikan pada lahan yang sempit dan juga praktis. Kemudian jenis ikan ini yang digunakan biasanya berukuran besar atau berukuran kecil tetapi dalam jumlah yang banyak. Ini beberapa jenis bak ya yang bisa digunakan sebagai wadah budidaya ikan hias. Kita lanjutkan. Yang ketiga ataupun yang C yaitu akuarium. Akuarium adalah salah satu wadah budidaya ikan yang digunakan untuk pemeliharaan sekaligus ajang refreshing para hobis karena mampu menjadi penghibur dari kejenuhan. Nah, ini akuarium ya. Namun pada umumnya, pemeliharaan ikan hias menggunakan wadah akuarium dengan wadah ini dapat memanipulasi lingkungan sesuai dengan habitat aslinya. Artinya, gambar daripada background belakang akuarium itu bisa disesuaikan ataupun dimanipulasi bahasa kitanya. Ya. Kemudian penggunaan akuarium juga harus dilengkapi dengan sistem aerasi. Apa itu aerasi? Proses pengaliran udara ataupun oksigen ke dalam akuarium. Itu yang dikenal dengan istilah aerasi. Itulah materi pada pertemuan minggu ini. Sebelum kita akhiri, silakan kalian kerjakan lembar kerja LK 3.2, yaitu mengobservasi dan mewawancarai tempat budidaya ikan hias buat kelompok 3 ataupun 4 orang, kemudian nama anggotanya, kelasnya, tuliskan juga jenis wadah budidaya ikan yang digunakan, kemudian ikan hiasnya jenis ikan hias apa, nama pemiliknya, dan lokasinya juga disertakan. Bahan dan alat yang digunakan juga ditulis, nanti silakan diwawancarai. Kemudian, desain, konstruksinya, persiapannya, selanjutnya juga termasuk di dalamnya yaitu tahapan dalam pembuatannya. Nah, itu jika ingin lengkap, itu silakan dilihat di buku paket, buku prakarya kelas 9 semester 2, itu ada di halaman 96. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa memberi manfaat dan juga mudah dipahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.